Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang praktis banget nih. Kita dapat materi panduan langkah demi langkah buat bikin akun di Link ID. Jadi, ya tujuan kita hari ini itu nggak cuma ngikutin panduannya aja, tapi kita coba gali juga. Apa sih maksud di balik tiap langkahnya? Biar Anda nggak cuma tahu caranya, tapi juga gimana memakainya secara maksimal nanti. Oke deh, kita langsung aja ya, kita bongkar proses daftarnya. Tepat sekali. Platform kayak Link ID ini kan pada dasarnya solusi cerdas ya di era digital ini. Apalagi kalau kita aktif di banyak platform online gitu. Jadi ini bisa bantu kita ngumpulin semua link penting. Produk jualan, konten, profil medsos, apa aja di satu halaman. Jadi gampang dibagikan. Nah, fokus kita sekarang, sesuai panduan yang ada ini, ya gimana caranya memulai? Bikin akunnya dulu. Kita lihat prosesnya satu-satu ya. Sip. Langkah paling awal jelas ya, buka browser dulu, Chrome, Safari, atau apa aja lah yang biasa Anda pakai. Terus tinggal ketik alamatnya, https://link.id. Simple banget ini. Ya, simple, tapi ada detail kecil yang penting di situ, HTTPS. Oh, yang ada S-nya itu ya? Betul. S itu kan artinya secure. Jadi koneksi Anda ke situs link.id itu udah dienkripsi, aman. Ini penting buat mastiin data yang Anda kirim, kayak password nanti, nggak gampang diintip orang pas lewat internet. Dan juga pastiin alamatnya bener link.id, bukan situs tiruan gitu. Detail kecil tapi krusial buat keamanan data. Bener juga. Keamanan dari awal emang penting ya. Nah, setelah halamannya kebuka, panduan bilang cari tombol daftar gratis atau mungkin sign up. Kalau diklik, nah ini ada pilihan nih, mau daftar pakai email atau cara cepat pakai akun Google. Praktis juga ya ada pilihan gini. Nah, pilihan ini menarik. Kalau pakai Google, itu biasanya lebih cepat prosesnya. Karena mungkin beberapa data kayak nama gitu udah otomatis keisi. Praktis lah kalau mau efisien waktu. Tapi, kalau daftar manual pakai email, Anda jadi punya kontrol lebih detail soal informasi apa aja yang Anda kasih ke platform dari awal. Jadi, ya tergantung preferensi Anda aja sih. Mau cepat atau mau kontrol data lebih rinci. Dua-duanya ada plus minusnya. Oke, jadi katakanlah pilih jalur email. Panduan bilang perlu isi nama lengkap, alamat email, sama bikin password. Kalau pakai Google, mungkin agak beda ya prosesnya. Yang penting banget, dan ini ditekankan di panduan, emailnya harus aktif dan bisa diakses. Kenapa ya kok ditekankan banget? Nah, ini krusial banget. Email aktif itu bukan cuma buat ngisi data aja. Itu kan identitas digital Anda di platform itu. Fungsinya penting banget buat verifikasi, nanti kita bahas. Terus juga buat komunikasi utama. Misalnya lupa password, nah pemulihannya biasanya lewat email itu. Terus soal password, meskipun panduannya nggak detail, tapi prinsip dasarnya ya tetap sama lah. Bikin yang kuat dan unik, kombinasi huruf besar kecil, angka, simbol, itu udah paling bener buat mempersulit orang bobol akun. Jangan pakai password yang sama juga dengan akun lain. Penting itu. Oke, dicatat. Password kuat dan unik. Nah, setelah data diisi, terus dikirim, langkah selanjutnya verifikasi akun. Kata panduan, kita harus cek inbox email kita. Cari email dari Link ID, terus klik link verifikasi di dalamnya. Kayak konfirmasi gitu ya, kalau itu beneran kita yang daftar. Betul sekali. Ini mekanisme keamanan standar, tapi vital banget. Coba bayangin kalau nggak ada verifikasi. Siapa aja bisa daftar pakai email orang lain kan? Verifikasi ini mastiin kalau yang punya email itu beneran Anda. Melindungi Anda dari penyalahgunaan, dan juga biar link.id bisa kontak Anda kalau ada info penting soal akun. Jadi semacam bangun kepercayaan awal gitu. Masuk akal. Verifikasi beres, akun aktif deh. Sekarang masuk ke bagian yang lebih personal ya, atur profil. Panduan bilang kita diminta lengkapi beberapa hal, mulai dari pilih nama pengguna atau username. Ini penting nih, soalnya jadi alamat link kita nanti. Formatnya link.id username Anda. Contohnya di panduan link.id Andi Ceria. Nah, ini dia. Milih username ini bisa dibilang keputusan strategis pertama Anda di platform ini. Ini bukan cuma nama buat login, tapi alamat publik Anda nanti. Jadi, ya pikirin baik-baik.
Username yang bagus itu biasanya gampang diingat, relevan sama Anda atau brand Anda, terus kelihatan profesional juga kalau itu tujuan Anda. Coba bandingin aja, link.id jualan baju murah habis sama link.id fashion by Dina. Mana yang lebih meyakinkan? Pilih yang paling pas merepresentasikan Anda atau bisnis Anda. Konsisten juga sama citra yang mau dibangun. Bener juga, harus dipikirin ya biar pas. Selain username, panduan juga nyebutin nambahin foto profil sama bio singkat. Ini kesempatan bikin halaman kita hidup. Foto bisa logo, bisa foto diri, atau gambar lain yang nyambung. Terus bio singkat, walau pendek, bisa buat ngenalin diri atau apa sih isi halaman kita ini? Foto profil itu kan ngasih wajah buat username Anda, biar ada koneksi visual gitu. Sementara bio, nah ini jangan dianggap sepele. Ini kayak elevator pitch singkat Anda lah. Dalam beberapa kalimat, Anda bisa jelasin siapa Anda, fokus halaman link ID Anda apa, atau apa sih yang bakal ditemuin pengunjung di link-link Anda nanti. Kalau bisa, pakai kata kunci yang relevan. Bio yang bagus itu bisa narik perhatian orang buat ngeklik link Anda lebih jauh. Wah bener juga, bio singkat tapi padat ya. Oke, profil dasar udah siap. Sekarang kita ke fungsi utamanya link ID, nambahin link. Panduannya jelasin. Cari tombol kayak tambah link atau mungkin icon plus, terus masukin URL atau alamat web dari konten atau produk yang mau ditampilin. Sumbernya bisa macem-macem banget ya disebutin di panduan. Link produk marketplace, link afiliasi, postingan sosmed, blog, portofolio. Wah, fleksibel banget ini. Terus yang menarik nih, kita bisa kasih judul khusus buat tiap link. Jadi nggak cuma deretan URL gitu aja, bisa dinamain biar lebih jelas dan menarik. Contohnya kayak promo mukena traveling terbaru. Ini kan lebih enak dibaca daripada link panjang ya? Iya, fleksibilitas nambahin berbagai jenis link ini yang bikin alat kayak link.id berguna banget. Jadi semacam hub digital. Anda bisa satuin semua pintu masuk ke aset online Anda di satu tempat. Dan soal judul link, wah itu elemen kecil tapi penting banget. Tiap judul itu kayak call to action mini. Judul yang jelas, menarik, fokus ke manfaatnya, diskon spesial buku anak, lebih oke dari link buku kan? Itu bisa ngaruh banget ke keputusan pengunjung buat ngeklik atau enggak. Coba pikir dari sudut pandang mereka. Info apa sih yang paling mereka cari pas lihat daftar link Anda? Bener juga. Judul ini kunci ya ternyata. Oke, link udah ditambahin, judulnya udah oke. Langkah berikutnya kata panduan, sesuaikan tampilan, biar halaman link.id kita nggak polosan, lebih nunjukin gaya kita atau brand kita. Biasanya ada pilihan tema, warna, jenis huruf, mungkin bisa upload gambar latar juga. Katanya ada template juga ya? Iya, biasanya ada template siap pakai. Kustomisasi visual ini penting, bukan cuma biar cantik aja. Ini erat kaitannya sama branding dan trust, kepercayaan. Kalau tampilan halaman link.id Anda warna, font, gayanya konsisten sama identitas visual Anda di tempat lain, website, medsos, logo, itu bakal bangun brand recognition. Pengunjung yang udah kenal brand Anda jadi merasa, oh ini beneran punya dia. Kelihatan profesional juga, perhatian sama detail. Coba bayangin brand besar tapi halaman link.id-nya berantakan, kan aneh. Jadi manfaatkan fitur ini buat kuatin identitas visual Anda. Setuju, konsistensi itu penting buat kesan profesional. Oke, anggaplah semua link udah masuk, judulnya menarik, tampilannya udah pas sama selera. Langkah terakhir di dalam platform ini, kata panduan, simpan semua pengaturan. Cari tombol simpan, publish, atau update gitu ya. Diklik biar halaman kita aktif atau ke-update sama perubahan terbaru. Nah, setelah disimpan atau publish, tugas selanjutnya justru baru mulai ya, yaitu bagiin link-link ID unik kita. Link ID username Anda. Panduan ngingetin buat taruh di tempat-tempat strategis, bio Instagram, profil TikTok, status WhatsApp, signature email, deskripsi video YouTube, kartu nama digital. Pokoknya di mana aja target audiens kita bisa nemuin. Jangan disimpan sendiri. Tepat sekali. Menyimpan dan mempublikasikan itu artinya proses teknis bikin halaman dasarnya udah selesai sesuai panduan yang kita bedah ini. Tapi ini baru fondasinya aja. Efektivitas alat ini sangat bergantung gimana Anda pakainya setelah halaman itu jadi. Bikinnya sih relatif gampang ya, tapi bikin dia bekerja buat Anda, nah itu tantangan strategisnya. Gimana Anda mastiin audiens yang tepat nemuin link ini? Terus, apa yang mereka temuin di sana benar-benar relevan dan berguna buat mereka? Ini balik lagi ke tujuan awal Anda. Mau naikin traffic toko online, mau orang gampang lihat portofolio, atau mau kumpulin leads, beda-beda kan strateginya.
Jadi, kalau dirangkum nih, kita udah bedah panduan bikin akun link ID langkah demi langkah. Mulai dari akses situs https.link.id yang aman itu, terus milih cara daftar, email atau Google, pentingnya verifikasi email, milih username yang strategis, ngisi profil kayak foto sama bio, terus cara nambahin macam-macam link, plus ngasih judul yang efektif. Nyesuaiin tampilan biar kece dan sesuai brand, sampai akhirnya simpan, dan yang paling penting, bagiin linknya. Artinya apa buat Anda? Iya, sekarang Anda punya potensi buat bikin semacam etalase atau papan penunjuk digital lah yang rapi terpusat. Satu link aja buat ngarahin orang kemana-mana di dunia maya. Bisa bikin simple cara Anda bagi info atau ngarahin traffic. Betul, alat kayak gini tuh nawarin simplifikasi yang berharga banget ya di tengah kerumitan ekosistem digital sekarang. Proses bikinnya juga kayak yang kita lihat di panduan Anda, dibuat cukup gampang diikuti. Kemudahan ini bikin siapa aja bisa mulai bangun hub digital mereka sendiri. Tapi justru karena bikinnya gampang, ada pertanyaan reflektif yang lebih dalam nih buat Anda pikirkan. Setelah halaman ini jadi dan aktif, gimana strategi Anda nanti buat milih, nyusun, dan yang penting, memperbarui link-link di dalamnya? Halaman link.id yang bagus itu kan bukan cuma daftar link mati. Dia harus dinamis, relevan, terus ngasih nilai buat pengunjung. Gimana Anda mastiin link yang ada di situ selalu yang paling penting dan paling baru sesuai prioritas Anda? Gimana nanti Anda ukur kalau halaman ini beneran bantu capai tujuan Anda? Nah, itu dia. Pemikiran penting tuh buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Sekarang Anda udah paham teknis cara membuatnya sesuai panduan tadi. Langkah berikutnya, ya merumuskan strategi pakainya. Bagaimana Anda mau bikin halaman link.id ini jadi lebih dari sekedar daftar link? Gimana biar jadi bagian penting dari strategi komunikasi dan pemasaran online Anda? Biar dia kerja keras buat Anda, gitu. Sesuatu yang menarik buat Anda pikirin dan coba terapkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.